Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, jumpa lagi dalam mata kuliah perilaku konsumen. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, sehingga bisa mengikuti kuliah pada siang ini dengan baik. Pokok bahasan kita hari ini yaitu melanjutkan pokok bahasan kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang tahapan proses keputusan konsumen. Kita sekarang lanjut inti konsep perilaku konsumen. Nah, inti konsep perilaku konsumen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berkaitan dengan fokus. Fokus ini meliputi memahami mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana konsumen membeli, serta menggunakan suatu produk, barang, atau jasa. Nah, jadi konsumen itu dalam perilakunya ini ada fokus. Jadi tidak asal. Jadi ada pola-pola yang kita perhatikan, itu ada pola yang ajeb bagi konsumen. Nah, misalnya kalau Anda membuat suatu usaha, kalau usaha ini Anda akan menjaring kalangan kelas menengah ke atas, itu Anda harus bisa memahami mengapa mereka membeli menggunakan suatu produk. Nah, kalau kalangan kelas menengah itu ketika ada kebutuhan itu selalu berdampingan dengan keinginan. Nah, kalau masyarakat kelas bawah itu ada kebutuhan, yang utama kebutuhan, keinginan diabaikan. Nah, ketika orang kondisi keuangannya sangat minim, ketika lapar, ya ada kebutuhan untuk mengembalikan energinya, sehingga kebutuhannya itu makan. Nah, misalnya tidak di rumah dalam perjalanan, ya dia kebutuhannya yang dipenuhi. Dia nyari warung, tempat makan yang sederhana mungkin. Nah, jadi tidak ada keinginan, kebutuhan aja. Jadi mengapanya itu kebutuhan, memenuhi kebutuhan. Nah, kalau orang yang sudah menengah ke atas ada kebutuhan, pasti berkelindan dengan keinginan, lapar. Nah, dia akan nyari restoran yang sesuai dengan kelas sosialnya.
kecuali dalam keadaan kepepet, sudah nggak ada warung lain, misalnya dalam perjalanan ada perjalanan itu yang misalnya dari Bengkulu menuju Lampung, nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu waktu pertama kali jalur Balat itu dibuka, itu naik bis malam itu melewatin hutan itu sampai panjang banget. Jadi ketika kita lapar atau belum lapar pun, itu karena kita akan memperkirakan kita akan melewati hutan yang sangat panjang. Taruhlah ini orang kaya meskipun tidak naik bis malam, tapi naik kendaraan pribadi. Nah, tapi dia kalau sudah pengalaman lewat situ akan memperhitungkan, sekarang mau masuk hutan sepanjang sekian kilometer membutuhkan waktu beberapa jam. Nah, misalnya sekarang taruhlah jam kita aja sekarang jam berapa, misalnya jam 10 lewat 10, jam 10 lewat 10, ini belum waktunya makan siang. Tapi kalau kita akan melewatin hutan dan tidak makan siang sekarang, atau misalnya bisa beli dibungkus nanti dimakan di jalan. Taruhlah kita tidak biasa beli dibungkus seperti itu. Nah, kita harus makan. Sebelum masuk hutan, tidak ada restoran yang mewah sesuai dengan status sosial orang kaya yang memiliki mobil pribadi yang cukup mewah ini. Nah, dia terpaksa harus makan kalau dia tidak mau kelaparan ketika melewati hutan yang panjang. Nah, Bapak pengalaman naik bis malam. Nah, ini ketika ketemu warung, kemudian warungnya itu ya sebenarnya agak mengganggu selera makan kita kalau penampilannya nggak bagus, tapi terpaksa karena perhitungan kita nanti akan melewati hutan yang cukup jauh sehingga nggak ada tempat berhenti lagi. Akhirnya Bapak makan aja di situ. Terus kemudian melewatin hutan yang cukup panjang sehingga kita dalam kondisi yang masih kenyang, jadi cukup fit. Nah, kemudian ketika naik kapal feri, nah ini di kapal feri ini nggak ada restorannya, beda dengan kapal jarak jauh, misalnya Jakarta Belawan itu ada restorannya. Nah, tapi di kapal feri antara Bakaheni dan Merak itu nggak ada restoran, adanya orang dagang nasi kucing. Nah, Bapak waktu itu bersama teman, tapi Bapak sudah pengalaman, sudah pernah. Ini nanti meskipun setelah mendarat di Merak, ini bis malam nggak akan berhenti kecuali kalau sudah sampai Jakarta. Padahal ketika begitu mendarat, ini udah waktunya makan siang. Sehingga Bapak memperhitungkan ketika di kapal feri ini Bapak makan aja nasi kucing.
sampai lupa bapak itu waktu itu 2 bungkus apa 3 bungkus, kan namanya nasi kucing timbang sekepel. Nah teman bapak ajak makan, nggak mau. Dia rupa-rupanya gengsi, nggak mau makan nasi kucing. Begitu kapal feri merapat di pelabuhan Merak, bis jalan, terus apalagi masuk jalan tol, udah ngebut terus. Teman bapak mulai gelisah, kok nggak berhenti di restoran. Makanya tadi saya bilang Anda harus makan. Sampai akhirnya sampai di Jakarta baru berhenti, sampai di poolnya baru berhenti. Nah, ini kalau yang enggak taruhlah yang sakit mah ini bisa sakit. Jadi perjalanan yang seperti itu juga mengganggu ritme makan pertama. Kemudian Anda harus punya perhitungan melewatin hutan berapa jauh, nggak ada warung maupun restoran berapa jauh, ini harus Anda. Nah, itulah contoh mengapa harus makan, bagaimana. Nah, terus kemudian kapan? Belum waktunya makan, tapi terpaksa harus. Nah, kalau ini dalam bisnis yang lebih besar, misalnya contohnya mengapa Anda bisnis garment, Anda harus memahami perilaku konsumen. Mengapa konsumen membeli pakaian? Akan menyambut Lebaran, Idul Fitri, akan menyambut Tahun Baru atau Hari Natal. Meskipun gegap gempita orang beli pakaian itu ketika di Hari Natal dan Tahun Baru tidak seperti di Lebaran, karena penduduk kita mayoritas Muslim. Tapi di wilayah timur ini bagi pedagang pakaian ini kerasa gitu, di wilayah timur, karena di sana banyak orang-orang Nasrani, sehingga mereka butuh baju baru. Bahkan kebutuhan ini, mengapanya ini, mereka ke gereja. Misalnya bukan hari Natal juga, misalnya ibadah Minggu, ini mereka butuh pakaian mewah. Nah, inilah Bapak pernah wawancara dengan pedagang antar pulau, pedagang pakaian antar pulau dari Klaten, Jawa Tengah, jual pakaian ke wilayah Indonesia Timur, ke Ambon, bahkan kemudian nyebrang lagi ke Papua, ke Sorong, Nabire, dan seterusnya. Nah, dia cerita mengapanya ini menarik, dan pedagang keliling itu tidak seperti di sini. Kita di sini melihat pedagang keliling itu kan menawarkan dagangan. Di sana tidak, pembeli mencari pedagang. Nah, cerita orang yang Bapak wawancara ini mengatakan bahwa di sana unik, Pak. Ada orang, ibu-ibu beli pakaian ya untuk ukuran di Ambon pada waktu itu sudah merupakan pakaian mewah. Nah, terus kemudian
dia ketika ditanya sama temennya di gereja misalnya, ketemu temennya, ditanya, "Bu, beli pakaian berapa?" Nah, dia hampir pasti memarkup harga. Nah, supaya ya pakaiannya ini kelihatan lebih mewah. Nah, jadi misalnya pakaian harga 100.000. Ketika ketemu temennya ditanya, "Bu, ini pakaian harga berapa?" Harga 125. Lah, ibu yang habis nanya ini dapat informasi harga pakaian temennya ini, besoknya dia akan nyari pedagang keliling, pedagang pakaian ini. Kemudian nanya ke pedagang keliling ini, "Mas, cariin dong baju yang lebih bagus daripada yang dibeli misalnya Ibu Betty kemarin. Ibu Betty kemarin berapa belinya?" Enggak nanya ke pedagangnya, tapi dia malah bilang, "Ibu Betty kemarin kan beli 125 ya. Saya pilihin yang lebih bagus, lebih mahal." Akhirnya pedagang keliling ini kan pinter. Padahal barang yang dibawa itu kan ambilnya dari pasar Klewer Solo, itu sama harganya. Terus cariin, "Wah, ini Bu, ini lebih bagus, 150. Dengan senang dan bangga bisa membeli pakaian 150 lebih mahal dari Bu Betty yang 125, padahal harganya 100. Ini mengapanya ini menarik. Jadi kalau Anda bisnis, itu dalam mempelajari perilaku konsumen, ini harus bisa memahami mengapa, bagaimana, terus kapan. Ya bagaimana tadi kan orang kalau di sini kan orang beli itu sudah ada tulisannya harga pas, masih ditawar. Kalau di Ambon tadi menurut cerita orang pedagang keliling dari Klaten, Jawa Tengah, itu nggak menawar, malah nyari yang lebih mahal. Dia bangga dan ya merasa puas kalau bisa beli pakaian lebih mahal dibandingkan tetangganya atau temannya. Kapan itu bisa kapan membelinya, kapan untuk apa, untuk pesta, untuk ke gereja, untuk lebaran, untuk hari Natal, dan lain sebagainya. Kemudian, dan di mana? Nah, ini tadi orang Ambon karena ya waktu itu belum ada mall. Bapak wawancara dengan pedagang ini tahun 91. Jangankan di Ambon, di Jakarta aja belum ada mall. Ada mall itu masih belum ada, belum marak, belum ada. Ya kalau 91 itu belum ada. Ada minimarket itu juga jualannya belum seperti sekarang. Jadi jangankan di
di Ambon, di Jakarta aja belum ada. Nah, di mana konsumen membeli. Nah, ini sekarang jadi kebanggaan. Orang beli pakaian ini di mana? Di mall. Misalnya mall yang mewah, Sogo, itu akan bangga. Dan ya, pebisnis yang dagang di mall ini ya pasti pakaian yang disediakan itu pakaian yang mewah. Nah, untuk melengkapi kebutuhan bisa jadi ada juga misalnya celana untuk main tenis. Nah, ini kalau di pasar ada, tapi ya harganya jauh berbeda dengan di mall. Tapi meskipun orang tahu beli di pasar itu jauh lebih murah, tapi ya orang ada yang merasa jijik untuk belanja ke pasar. Padahal pasar itu, apalagi yang grosir, itu jauh sekali. Ketika Bapak mau berangkat haji tahun 2008, kemudian diminta beli baju putih. Kan di Pondok Gede itu, di asrama haji Pondok Gede kan banyak itu pedagang kaki lima yang jual baju putih tangan panjang, itu banyak. Nah, waktu itu ya teman-teman apalagi yang dari luar Jakarta itu langsung secara praktis ya beli di situ aja. Beli di situ, harganya satu potong 90.000, bahkan ada yang 100.000 lebih. Mereknya nggak jelas, ya kualitasnya di bawah alisan. Nah, kemudian Bapak sempat pulang dulu, terus akhirnya Bapak belanja di pasar Kampung Melayu. Ternyata berapa? 90.000 dapat 3 potong. Jadi kan ya di mana itu bisa, di mana itu untuk gengsi, bisa di mana untuk nyari murah. Nah, kalau Bapak di mananya itu nyari murah. Kalau bisa nyari murah, kenapa nyari yang mahal? Nah, ini kemarin kalau nggak salah sudah Bapak contohin beli batik di pasar batik di Pekalongan. Ibu-ibu begitu mobil berhenti langsung di kios yang paling dekat dengan mobil berhenti. Nah, ini pengalaman Bapak bukan hanya sekedar beli beli baju, beli tas kulit di pengrajin tas di Manding, Bantul, Jogja. Ini bedanya ya, kalau namanya baju mungkin bedanya cuma puluhan ribu. Kalau tas ini bedanya ratusan ribu. Nah, di Manding ini bis yang membawa wisata ini kan berhenti di satu tempat. Lah di toko dekat tempat berhenti bis ini ya barang dagangan laris manis.
Bahkan Asongan pun jual tas itu laku di situ. Nah, kebetulan waktu itu Bapak diantar sama mahasiswa. Begitu waktunya makan siang, Bapak ajak ke warung dulu makan. Terus habis makan, Bapak sebenarnya udah putus asa itu mau nyari seketemunya dah. Yang penting sudah beli tas. Nah itu ternyata si mahasiswa itu justru nawarin, Pak kita coba nyari tempat lain kali dapat yang lebih murah. Nah, jadi di dekat tempat berhentinya bis pariwisata itu, terminal dibilang terminal ya enggak juga ya, cuma bis pariwisata berhenti di situ, penumpangnya turun. Nah, ini mahasiswa ini ngajak tempat yang jauh. Nah, di dekat tempat berhentinya bis tadi ada tas dari kalau orang Jawa nyebutnya kalep. Kalep itu kulit, ya misalnya kalep itu kan anak sapi ya bahasa Inggris, tapi di Jawa kulit yang disebut kulit kalep itu kulit sapi yang lembut. Kulit sapi yang lembut itu harganya 1.250.000, nggak bisa ditawar. Ya untung aja nggak bisa ditawar, Bapak nggak jadi beli. Nah terus ketika Bapak nyari di tempat yang jauh tadi diantar mahasiswa, itu ada tas dari kulit sapi yang dikorp menjadi motif kulit buaya. Kalau yang nggak ngerti kulit buaya, nggak punya pengalaman kulit buaya, ya ngira itu kulit buaya, padahal cuma dikorp katanya. Nah kalau yang paham kulit buaya, ini motifnya itu yang sama, cuma itu namanya yang seperti relief gitu. Itu kalau kulit buaya itu garisnya itu lebih dalam. Kalau kulit sapi yang dikorp tadi ya asal tampilannya mirip kulit buaya, jadi garis-garisnya itu tidak dalam. Nah, ini jadi bagaimana di mana ini menentukan. Nah, ini harus dipelajari oleh marketing yang nanti akan disampaikan kepada manajer marketing untuk membuat strategi di mana. Jadi kalau baju mewah ya di butik. Kemudian menggunakan suatu produk di mana. Tadi untuk pesta, untuk merayakan hari besar agama dan lain sebagainya. Kemudian tujuan membantu marketing dalam merancang strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Jadi mempelajari ini intinya itu marketing itu bisa merancang strategi yang lebih efektif, lebih kena sasaran, tepat sasaran. Jadi inilah tujuan dari mempelajari perilaku konsumen. Nah, kemudian yang berikutnya tahap proses keputusan konsumen, yaitu 1. Pengenalan kebutuhan, keinginan menyadari adanya perbedaan antara kondisi aktual dan ideal ketika kebutuhan atau keinginan muncul. Nah, jadi ketika keinginan muncul, kondisi pembeli, kondisi konsumen itu seperti apa? Kalau ketika muncul kebutuhan ingin beli mobil mewah, kondisinya kebetulan memang sedang dapat rezeki nomplok, nah ini ya enteng aja. Bapak pernah mengalami
ya meskipun bukan bicara mobil mewah, ini pengalaman aja, pengalaman Bapak beli rumah. Nah, di perumahan itu airnya sangat sulit, air tanahnya itu sangat dalam. Nah, kata tukang air, tukang ngebor ini, dia bilang, Pak, di sini dulu orang pertama ngebor itu sudah 25 meter keluar air, tapi kemudian kering, terus orang ngebor lebih dalam lagi 40 keluar air, kemudian kering lagi, dan seterusnya sampai akhirnya 60. Nah, terus tukang tadi nawarin Bapak, bagaimana Pak kalau nanti saya bor 100 meter. Untung aja waktu itu belum ada lapindo belum meletus itu. Nah, sehingga Bapak berani. Padahal kalau sudah dengar lapindo, Bapak nggak berani. Apalagi ini dekat dengan pesantren Al-Imaroh, yang pernah ada kabar bahwa di pesantren Al-Imaroh itu di bawahnya ada sumur minyak. Nah, itu rumah Bapak itu nggak jauh dari pesantren Al-Imaroh. Ini kalau sampai meledak kayak di Lapindo, ya habis semua itu perkampungan. Tapi alhamdulillah nggak meledak. Cuma ya waktu itu Bapak merasa aneh. Jadi air yang pertama disedot itu ada hitam-hitam gitu, seperti minyak mentah itu ada, kadang-kadang kan ngeluarin hitam-hitam kayak oli bekas. Nah ini apa? Ini tadi karena kebetulan Bapak punya duit, dia nawarin 100 meter, harganya waktu itu lengkap kecuali mesinnya, kecuali pompanya. Jadi pralon sampai yang gede dan yang kecil, ngebor sampai masangnya itu 10 juta. Karena waktu itu Bapak sedang pegang duit, ya Bapak oke aja. Padahal tetangga sekitar kalau mau ngebor sumur seharga itu berapa orang? Patungan sampai 10 warga patungan bikin sumur. Nah ini contoh kondisi aktual dan ideal ketika kebutuhan dan keinginan itu muncul. Ya sebaliknya kembali ke, jangankan barang yang harga mahal, beli nasi aja kalau kondisi aktualnya itu nggak punya duit, sementara perut lapar sudah menuntut harus diisi, maka nasi kucing pun dibeli. Pencarian informasi. Jadi ketika ada kebutuhan, itu harus mencari informasi dari sumber internal, memori dalam pikiran. Jadi taruhlah misalnya Anda belum punya kendaraan roda 4. Nanti suatu waktu ketika Anda sudah punya keluarga, punya anak lebih dari 1, dibonceng pakai motor sudah ribet. Apalagi kalau motornya kecil, motor beat, ini ribet. Akhirnya Anda beli kendaraan roda 4. Anda belum pernah punya. Nah, tapi Anda punya memori, misalnya kata temen dulu kalau beli kendaraan ya, atau mungkin pernah dengerin di TV kan kadang-kadang ada
apa acara info tentang kendaraan. Kemarin juga Bapak habis melihat juga nggak sengaja itu buka TV ada apa perempuan wawancara dengan pemilik showroom, tapi pemilik showroomnya baik, mau ngasih informasi tentang mobil. Jadi tawarannya waktu itu dia bilang kalau mobil bagi orang yang istilahnya kondisi aktualnya itu belum cukup baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan murah, ngirit dan seterusnya itu menjadi perhitungan. Dia bilang ya kalau beli mobil merek, mobil produk Jepang, misalnya merek 3 merek. Ini kalau Bapak ini nanti di YouTube terbuka untuk umum dikira iklan, Bapak nggak mau lah, pokoknya ada 3 merek. Karena apa? Itu bengkelnya gampang. Tidak ketemu bengkel pun kadang-kadang ketemu orang yang bisa ngerti mekanik, bisa ngebetulin. Nah, ini Bapak pernah pengalaman di Surabaya, diantar sama Kanwil Kementerian Agama Surabaya, tiba-tiba mobil ini mogok di jalan. Nah, disamperin sama anak muda mekanik, dibetulin, nggak lama mobil sudah bisa jalan lagi. Nah, ini mobil-mobil yang merek-merek seperti ini yang menjadi mobil sejuta umat ini, itulah yang harus Anda beli. Jangan beli mobil yang bengkelnya jarang dan ada mekanik juga barangkali nggak paham tentang penyakit mobil tersebut. Jadi mencari informasi dari memori dalam pikiran yang pernah Anda peroleh sekian waktu yang lalu, bahkan mungkin berapa tahun yang lalu, tapi masih tersimpan. Kemudian atau informasi eksternal yaitu dari keluarga, dari saudara, dari teman, dari iklan, dari medsos. Kemudian evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif itu dari sekian banyak produk yang ditawarkan tadi, Anda menyeleksi, memilih mana yang lebih cocok dengan kondisi keuangan Anda. Nah, kondisi keuangan itu ya sangat yang harus diperhitungkan itu bagi konsumennya. Nah, itu bagi orang yang mempelajari perilaku konsumen, nah itu harus diperhatiin. Beberapa waktu yang lalu Bapak lagi makan soto di pinggir jalan yang sudah langganan, sudah akrab. Ketika ada mobil double cabin berhenti di dekat tukang soto itu, tukang sotonya bilang, Pak, orang yang punya mobil seperti itu sudah nggak mikirin harga BBM ya. Ya pastilah, itu kan minumnya nyerapnya BBM kayak orang minum aja. Tapi beda persoalannya ketika di Papua. Di Papua itu banyak mobil double cabin. Ya karena medannya menuntut mobil-mobil yang
4x4 itu. Gardan depan belakang, karena medannya memang seperti itu. Dan Bapak pernah mengalami naik mobil double cabin itu dari Merauke ke distrik Sota, jaraknya 80 km. Jalannya sebenarnya cuma jalan seperti jalan-jalan nomor berapa ya, nomor 4 apa, bukan jalan provinsi. Kalau di kita bukan jalan provinsi, tapi kalau di Merauke nggak tahu ini jalan provinsi apa bukan. Jalannya emang mulus, jadi jalan itu cuma untuk 2 jalur dan tidak ada separatornya, garis aja separator. Wah, ini kecepatannya 140. Ya Bapak bayangin kalau sampai slip, ya udah selesai, udah gitu. Jadi ini faktor kebutuhan dan medannya. Jadi kalau Anda bisnis double cabin dijualnya ke Papua, ini laris manis karena sesuai dengan medannya. Jadi di sana mobil-mobil kecil yang di atas 1000 cc cuma 1300 atau 1500 kurang laku. Jadi sama dengan di Arab Saudi mobilnya gede-gede karena medannya juga berat. Ya di kotanya medannya Anda lihat ya hampir sama dengan kota-kota di Indonesia. Tapi kalau sudah keluar kota ya medannya berupa padang pasir yang nggak tahu seperti apa, sehingga mobil-mobil dengan cc di atas 2000 itu banyak terdapat di sana, atau konsumen yang memerlukan mobil seperti itu. Jadi ada evaluasi alternatif, kemudian keputusan membeli. Jadi setelah milih-milih dengan berkaitan dengan informasi yang mereka terima, memilih merek, memilih spek dan seterusnya. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Jadi memilih produk, merek, barang jasa dipandang sebagai yang terbaik atau yang sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Jadi pilihan itu bisa yang terbaik, tapi bisa yang sesuai dengan kondisi kantong. Yaitu ya bisa dikatakan terbaik untuk berkaitan dengan kondisi kantong, tidak terbaik untuk orang yang kaya. Kemudian evaluasi pasca pembelian, menilai kepuasan, ketidakpuasan terhadap produk barang jasa yang digunakan, mempengaruhi pembelian ulang. Ini penting ini bagi orang yang mempelajari perilaku konsumen. Ini penting pasca pembelian ini karena akan berkaitan dengan keputusan membeli lagi. Jadi produsen itu harus bisa menciptakan barang yang ketika dibeli orang merasa puas, terus akhirnya ada keinginan beli ulang. Jangan sampai terjadi orang beli itu kapok. Kemudian faktor yang mempengaruhi ada psikologi dan pribadi, motivasi. Jadi orang beli itu ada motivasinya, ada persepsi, ada pembelajaran, pengalaman, keyakinan, kepercayaan, sikap, lifestyle. Jadi lifestyle itu juga pengaruh.
bapak punya keponakan, padahal guru dia, dia beli motor aja ya karena lifestyle-nya. Memang dia selain guru dia seniman, pelukis. Dia beli motor aja yang stylenya kayak Harley Davidson. Nah, terus kemudian ketika beli kendaraan roda 4, ya ini yang stylenya yang bisa dipakai itu, pakai off-road itu, yang bannya juga radial. Nah, jadi kalau dipakai di jalan raya bunyinya wok. Nah, ini lifestyle itu juga menentukan. Kemudian eksternal, itu sosial, budaya, situasional. Jadi culture, subculture, kelas sosial, kelompok referensi, keluarga, lingkungan, iklan itu mempengaruhi konsumen. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini, karena video sudah memakan waktu 46 menit lebih. Ya, sisa waktunya kita akan gunakan untuk diskusi. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.